Hey Al, ente harus dengar ulama kami ini. Beliau ini sangat support dengan Zuma. Makanya ente harus hati-hati. Kami di sini mayoritas. Ente harus dengar tanggapan beliau mengenai Agatha dan apologet Kristen lainnya. Dan beliau ini adalah salah satu guru besar di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga kenal baik dengan Bang Zuma, dan beliau mensupport pergerakan yang dilakukan oleh Bang Zuma, teman-teman. Ya, bagaimana interviewnya kita dengar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sahabat Opsi TV, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan guru kita Pak Kiai Haji Hasan Basri, yang mana beliau dari Makassar jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk memberikan penjelasan dan ya sedikit kemarahannya tentang si penista agama yaitu Agatha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih udah bisa hadir nih Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Kiai, ini kan sekarang lagi riuh banget nih Pak Kiai. Ya. Dunia media digital nih sekarang ini akan lahir lagi menghujat penista terburuk kalau menurut saya ini. Ya. Perempuan ini Pak Yai. Mungkin Pak Yai udah ngelihat Pak Yai ya. Ya, gimana Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati tadi secara sepintas tentang videonya. Sebenarnya kalau poin tentang tidak percaya surga bagi umat Islam, apakah sudah ke sana, tentang trinitas, itu saya kira itu hak kita. Ya. Tapi kalau mencelah Nabi kami, itu yang kami tidak terima. Tidak terima, dan itu tidak mendasar. Jadi tipenya ibu ini memang tipe mungkin suka membenci ya. Biar dia agama apa saja dia miliki, kalau tipe begitu saya kira tidak bagus. Nah, jadi saya monitor pertama misalnya Nabi bermuka masam. Ya, dan itu asam. Sorry. Nah, jadi itu kalau saya tidak salah dia baca itu abasa wa tawalla. Aja'ul a'ma. Alma itu kan itu asbabun nusulnya itu adalah di Ummi Maktum mendatangi Nabi. Kebetulan Nabi lagi konsentrasi menggalang kafir Quraisy. Nah, akhirnya datang Ummi Maktum, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ummi kan buta. Jadi mungkin tidak paham kondisi waktu itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mungkin membalik bahwa sebentar aja kamu Maktum, karena saya lagi konsentrasi. Nah, tapi ayat setelah itu kan turun memberikan gambaran bahwa tidak usah terlalu ambisi untuk menggalang. Namanya kalau sudah kafir berat, pelihara aja itu Maktum. Jadi bentuk muka asam itu Nabi itu ya tidak begitu yang digambarkan di dalam videonya ini Agatha ini. Dia adalah Nabi. Dia kan baca terjemahannya. Denda itu anjahul a'ma abasa wa tawalla itu di kaidah bahasa Arab itu tidak begitu. Ya tidak mungkin dia jadi nabi kalau dia punya akhlak yang buruk. Dari kecil sudah pasti gugur dia jadi nabi. Ya, ini Rasulullah dijamin dari kecil. Sudah dibelah dan seterusnya ya. Dan itu saya bantai itu. Jadi ya jangankan macam Agatha, umat Islam sendiri tidak mendalami kaidah-kaidah, tidak bisa menafsirkan begitu. Nabi itu, Muhammad itu tidak ada wahyu keluar dari mulutnya kecuali wahyu. Nah, itu kira-kira gambaran. Dan tidak masuk akal Nabi bisa memberikan gambaran peradaban, politik dalam posisi buta huruf. Ya, kira-kira itu. Oke, cut dulu Pak. Pak Prof, ada tamu Pak Prof. Nggak apa-apa, nanti saya ini. Oke, sebentar. Oke, itu kan itu udah cakep tuh. Jadi nanti saya paling akan nanya, berarti umat Islam aja kalau salah itu apalagi nih orang Kristen nih Pak, itu kayak gitu ya. Nah, ini terus habis itu kita iniin yang masalah itu berarti Umi Kasum itu buta dia. Ya, salah lanjut lagi ya. Sebentar. Oh ya. Oh. Tolong kah? Ya. Oke. Ya, baik. Jadi Al-Qur'an itu yang pas penerjemahannya sesama Quran. Contoh misalnya qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Apa itu orang beriman? Alladzina hum an sholatihim khasyu, itu yang khusyuk dalam salatnya. Nah, jadi
kedua dia tafsirkan hadis, yang ketiga baru akal. Oke. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu huwa, ya dia. Itu kalau bahasa Arab dia itu laki-laki. Iya. Tidak mungkin Allah laki-laki. Ya. Jadi letter-letter yang dibaca ini agak ini memang kasihan ini, mestinya tanya dulu ahlinya tentang dalil-dalil tentang itu. Ya, jadi itu jawaban yang pertama. Selanjutnya yang saya juga kritisi, Rasulullah SAW Muhammad itu memang istrinya ada 9. Nah, ada 9. Kenapa? Karena memang jumlah wanita itu juga lebih banyak dari laki-laki. Coba diterapkan ini sistem poligami, saya kira tidak akan ada pelacuran itu. Pelacuran terbesar di dunia, di Amerika, Eropa, saya kira tidak ada manusia pun yang mau masa depannya rusak. Kalau sistem Islam ini diberlakukan, saya kira tidak mungkin ada pelacuran karena terbagi semuanya. Nah, oleh sebab itu akibat sistem meyakini monogami monogami itu sebenarnya apa? Kedua, kenapa Allah berikan kelonggaran itu? Karena ini sunnatullahnya memang perempuan lebih banyak. Sekiranya perempuan lebih kecil dari laki-laki, berarti kurang bagus ini ayat. Ya. Nah, kurang bagus. Kurang Yang ketiga, perempuan juga ada masanya. Ada masanya dia mampu meladeni suami. Akhirnya kalau lewat menopause kita, adanya dengan kondisi begini adalah menghindari penyakit prostat segala macam. Ya. Nah, tapi intinya di situ adalah adil, bukan nikahnya. Adilnya itu. Kalau tidak bisa adil. Nah, bayangkan misalnya para pejuang yang syahid, bukan cuma nafkah lahir, tapi ada bimbingan-bimbingan di dalam. Jadi bukan masalah seksualnya. Ini tidak benar ini omongnya. Dan ingat, istrinya Nabi cuma satu itu yang perawan, yaitu Aisyah. Ada istrinya Nabi itu banyak Hafsah. Kalau salah 10 adanya. Di mana selera Nabi mau kawin dengan yang sudah 10 anaknya, yaitu Hafsah. Karena Nabi ini ingin membangun hubungan kedekatan dengan Umar. Jadi rata-rata nikahnya itu bukannya seks. Bukannya seks ya. Iya. Akhirnya Umar menjadi khalifah. Jadi ada, ya mungkin pertimbangannya kalau keluarga mungkin ada beda dikit, akhirnya lebih cair karena dia hubungan keluarga. Jadi ini luar biasa ini. Agatha ini. Ya. Dan tolong diproses secara hukum. Nah, kalau sesuai undang-undang yang ada di Republik kita ini, agar jangan sampai ada agatha-agatha lain. Karena kalau menyangkut keyakinan ini tidak diselesaikan secara hukum, ya pasti iman yang berbicara. Orang yang ada iman itu tidak bisa dikendalikan. Karena orang kalau iman berbicara, dia tidak hitung resiko. Karena keyakinan Islam itu, resiko itu adalah rahmat. Hidup mulia atau mati syahid. Kira-kira begitu. Oke. Mantap sekali ini, subhanallah. Apalagi? Ada ini lagi? Saya tambah lagi. Boleh, satu lagi. Nah, menyangkut masalah lebih najis daripada babi. Oke, nah ya kan? Ya, itu juga. Ya, jadi sebenarnya kami ini di Muslim ini ya dididik oleh Rasulullah. Orang kafir itu adalah ada 2. Dia menyerang kita, itu kafir simmi, kafir harbi ya, Harbi. simmi. Ini kalau menyerang begini sudah wajib dilawan ini. Tapi yang lain tidak boleh. Nah, jadi apa tadi gambarannya nanti lebih najis. Najis dari babi. Kenapa babi dilarang? Secara medis itu memang ada memang kalau dipanggang itu sekian derajat tidak mati kubang-kubang yang ada. Jadi kenapa Allah ciptakan ada yang haram? Karena memang mau diuji tentang persoalan itu. Nah, juga saya lihat disampaikan bahwa surga dan neraka. Ya. Apa kepada keluar surga? Bukti keadilan Allah menciptakan neraka. Jadi orang-orang yang berbuat zalim di mana saja berada, tidak disentuh hukum karena mungkin dia yang mengatur, dia dapat nanti di akhirat. Ya, jadi itulah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka. Bayangkan kalau orang berbuat zalim tidak pernah disentuh hukum. Ya. Berarti di mana keadilan? Itu bukti neraka. Ya. Begitupun orang-orang yang melakukan kebaikan, ya mungkin dia taat kepada Allah, dia jujur, tapi kehidupannya pas-pasan, mau makan tidak ada. Allah berikan suruh sabar. Karena apa? Allah menjanjikan surga. Nah, menyangkut tadi bidadari itu hanya gambaran kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Jangan korbankan akhiratmu karena perempuan. Tidak boleh. Tidak boleh pacaran saat itu haram. Apalagi kalau sudah zina. Zina itu kalau hukum Islam itu, kalau diterapkan hukum Islam, misalnya rajam, saya kira tingkat pelacuran pasti akan kurang. Tapi karena hukum kita ini masih hukum tidak menghargai nilai Islam, padahal kita diatur dalam Pancasila, sila pertama, mestinya itu dirajam. Dirajam bagi yang sudah berkeluarga. Ini sekarang sudah ada prostitusi legal lagi pemerintah. Sekian kita ingatkan.
kalau ingin meningkatkan nilai-nilai moralitas itu rakyat itu terapkan hukum Islam. Dan Allah mengatakan, "Wa lam yahkum bima anzala fa ulaika humus zalimun." Para siapa tidak menerapkan hukum. Dan Nabi Allah juga memanggil kepada para pakar-pakar. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazala ala fatu bisurah. Bikin satu konsep yang kira-kira jauh lebih baik dari saya. Panggil pakar-pakarmu in kuntum shadiqin. Rupanya ayat ini dipelajari Pelis dulu sehingga masuk. Iya. Nah, kalau ini diterapkan hukum-hukum Allah, saya kira juga semua agama tidak setuju dengan persinahan. Agama Buddha, Hindu, Nasrani, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira luar biasa ini tentang nilai-nilai sosial. Nah, kami dapat data dari detik.com itu 80% gadis-gadis sudah tidak perawang, apalagi mengambil dari barat. Sedangkan kultur kita orang timur, ya kebetulan saya orang Makassar ya, Makassar. Sebelum tahun 45 itu, karena masih pengaruh dakwah dari Datu Patiman, Datu Ribandang, itu kalau ada didapat melakukan persinahan diusir itu. Diusir dari kampung. Diusir kampung. Orang Bugis bilang popang tanah. Diusir dan tidak ada satupun ya orang-orang dulu itu. Sekarang ya Allah, sudah nikah 3 bulan, hakikah lagi. Nah, itulah salah satu keyakinan kami dahulu, salah satu krisis ekonomi itu karena melanggar kepada pencipta alam. Ini sudah mulai mau pudar. Jadi kembali tadi menyangkut masalah yang disinggung tadi, masalah gundik lagi ya. Gundik. Nabi dulu memang sebelum Nabi ada, itu zaman jahiliyah memang perbudakan itu ada. Justru adanya Nabi ini menghilangkan perbudakan. Menghilangkan perbudakan termasuk bila dibebaskan. Tidak boleh ada perbudakan. Nah, ini juga saya kritisi teman-teman yang ada. Yang mereka bilang menjual budak gitu. Ya, dulu memang sebelum Islam ada, memang itu yang terjadi. Justru adanya Nabi ini menghilangkan perbudakan. Ya, menghilangkan dan memang ada dalil dia baca ini. ini Agatha ini. Ada memang dulu pernikahan kalau budak memang 2 tahun menikah. Itu tapi ada karena perkembangan Islam ada kan namanya nasah masuk itu. Ya. Makanya saya tantang juga teman-teman yang di Arab Saudi era saja menggauli TKW dari Indonesia dengan alasan ayat itu tidak boleh. Karena itu bukan budak, itu orang Indonesia, itu adalah karyawan. Budak itu adalah memang dikendalikan majikan. Kalau TKW kan karyawan. Jadi saya kira sekali lagi Agatha ini kasihan ini ya, mungkin mungkin stres, lagi stres dan ya sayangnya kan dia ngomong sepihak saja. Tapi kalau dia ngomong kita bedah tentang misalnya gula-gula itu kenapa kau percaya itu Tuhan, kami lebih percaya. Begitu ada 3 ayat saya kasih tahu ya. Kasih tahu tuh sama ya, Agatha. Agatha. Pertama, silakan juga Agatha buka di kitabnya. Okay. Di Bible. Di Bible dipercaya, silakan. Yang jelas data yang kami dapatkan lebih banyak pendeta masuk Islam daripada ustaz masuk ya. Dan di Eropa, di Amerika sekarang berduyun-duyun orang masuk Islam, silakan cek. Begitu banyak gereja ya. Bukan promosi tapi mungkin dipelajari. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Di Eropa udah banyak orang. Lebih banyak. Pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat. Allah menciptakan bumi, ya, Allah menurunkan air, menumbuhkan pohon, rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andad. Jangan kau jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di lapangan. Ya, sekiranya misalnya turun hujan tidak tumbuh-tumbuhan, kan bukti kering gitu. Dan air dari langit, sekiranya air dari bawah, semua yang dikatakan Quran itulah kami yakin. Sekiranya kayak kami bukan persoalan itu ya. Ya mungkin juga memang banyak juga Islam KTP. Agatha juga ini karena mungkin bapaknya Kristen dia Kristen juga. Jadi kalau dia cari kebenaran, saya kira dia akan masuk Islam. Yang kedua, di dalam surah Al-Mu'minun tentang ilmu kedokteran, manusia dari sperma, dari mani, tersumnya di situ dibungkus tulang segala macam, dicek kedokteran tidak ada satu pun yang salah. Sekiranya tulang dulu daging baru mani berarti salah Quran. Belum lagi misalnya dalil-dalil tentang alam ciptakan siang bergilir siang dan malam dalam Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati pergeseran antar siang dan malam dan semua bahkan ilmuwan-ilmuwan dari dulu mengambil dari Quran dan makin hari ini luar biasa kebenaran Quran itu. Nah, jadi saya kira itulah kira saya sampaikan kepada Agatha karena ini dan jangan kau kira umat orang beriman itu kalau pribadi kau serang mungkin kita bisa maklumi. Tapi kalau Nabi kami kau serang itu tidak ada hitungan itu. Ya jadi sekali lagi mari sekira kita dididik untuk saling menjaga agama, toleransi
Ya, dan saya minta juga tolong pihak-pihak gereja ini jangan ini juga bukan Nasrani yang benar ini. Ya. Ingin mengacaukan sehingga terjadi benturan atau dia agen-agen. Ya. Segitu barangkali. Sudah cukup? Siap, terima kasih Pak. Ya. Baik pemirsa Opsi TV, kayaknya jelas banget buat Agatha, itu udah benar-benar di warning sama Kiai besar kita, Kiai Haji Hasan Basri. Semoga buat pemirsa Opsi TV yang di mana saja berada bisa bila melihat Agatha bisa hubungin nomor telepon yang ada di sini. Kayaknya kalau ini kita yang langsung angkut aja. Hati-hati ya, yang tadi Bapak bilang, Pak Kiai bilang, kalau kamu nyerang kita itu gak ada masalah. Ya. Tapi kalau nyerang Nabi kita, Al-Quran kita, agama kita, Ya. hati-hati. Ya. Begitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ente sudah dengar. Ulama kami ini marah kepada Agatha. Seperti kata ulama kami ini mengenai tidak percaya sorga bagi umat Islam, apakah sudah ke sana, tentang Trinitas, saya kira itu hak kami Muslim. Hak kalian. Iya itu hak kami, Oten tidak boleh menyelak Nabi kami. Sebab itu tidak mendasar. Terus bagaimana dengan Zuma yang ulamamu dukung? Apakah Zuma boleh menghina Yesus, Tuhan kami? Seperti kata ulama kami, mengenai Trinitas dan lainnya itu hak kami. Ente kan sudah dengan penjelasan ulama kami tadi. Ya sudah seperti penjelasan ulamamu, kalau orang Kristen bisa salah mengenai imanmu. Bahkan orang Islam pun bisa salah katanya tadi. Silahkan Aki ikuti nabimu yang tadi katanya buta huruf. Buat si Zuma, stop bahas kekristenan. Penjelasan Zuma tentang iman Kristen semuanya salah. Ente sudah dengarkan kata ulama kami, itu hak kami. Ingat Aki, ulamamu juga sebutkan untuk tanya ahlinya, makanya kalau bahas iman Kristen tanya ahlinya, bukan sembarangan seperti Zuma. Silahkan Aki ikuti nabimu. Baginda nabimu kan luar biasa menurut ente dan ulamamu. Daripada bahas Alkitab, mending dia berdakwah tentang poligami, kan ulamamu bilang poligami sistem Islam yang baik dan bisa menghentikan pelacuran. Saya jadi ingat di Aceh yang sudah menerapkan syariat Islam, pelacuran masih merajalela. Itu hal lain lagi. Mengenai istri Nabi kami yang banyak, itu kan sering disoroti Oten. Tadi juga sudah disinggung ulama kami bahwa istrinya Nabi yang perawan hanya Aisyah, seperti kata ulama kami mana ada nafsu Nabi menikahi wanita yang 10 anaknya. Ya sudah kalau itu ajaran Islam, silahkan. Intinya Zuma dan rombongannya stop bahas iman Kristen. Oke begitu saja dulu. Ingat Al, kalau Agatha tidak ditangkap. Seperti kata ulama, bagi Islam rahmat itu, hidup mulia atau mati syahid. Jangan salahkan kalau Islam bergerak. Wah itu mengacam, itu ada hukumnya Aki. Intinya, stop bahas iman Kristen. Salam murid Kristus.